Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Sahabat-sahabat Vincentian yang terkasih, hari ini saya mengundang Anda sekalian untuk bersama-sama mencoba untuk merenungkan bacaan-bacaan yang disajikan oleh liturgi gereja pada hari ini. Berangkat dari pengalaman para rasul, murid-murid, dan juga wanita-wanita yang mencintai Kristus. Ketika Kristus menderita, ketika Kristus wafat di salib secara mengerikan, maka lenyaplah harapan mereka. Dan terlebih-lebih mereka kehilangan iman. Iman mereka hancur lebur karena kematian Kristus yang tidak diharapkan terjadi di dalam kehidupan mereka. Namun saudaraku terkasih, setelah hari ketiga, Yesus bangkit. Pengalaman akan kebangkitan Kristus merupakan suatu pengalaman yang mengubah hidup mereka, pengalaman yang menumbuhkan kembali iman mereka. Di dalam bacaan Injil hari ini yang diambil dari Yohanes bab 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18, diceritakan bagaimana Maria yang mencintai Yesus walaupun kehilangan harapan dan iman, tetap ingin berjumpa dengan Tuhan yang ia cintai. Pencariannya merupakan suatu pencarian yang memberikan hasil. Dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Walaupun semula dia tidak mengenal Yesus, namun ketika Yesus memanggil namanya, maka terbukalah hatinya akan Yesus yang bangkit. Pengalaman akan Yesus yang bangkit membuat dia menjadi semakin percaya dan mewartakan itu kepada para murid dengan mengatakan, "Aku telah melihat Tuhan." Kata-kata "aku telah melihat Tuhan" merupakan suatu pengalaman esensial, pengalaman yang mendalam akan perjumpaan Maria dengan Yesus yang bangkit. Dan pengalaman ini, saudaraku terkasih, menumbuhkan kembali imannya, menumbuhkan kembali harapannya, sehingga di dalam imannya dia melanjutkan kehidupan dengan bersandar selalu kepada Tuhan, dengan mengharapkan segalanya berdasarkan Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat-sahabat Vincentian, di dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman, penderitaan, persoalan-persoalan yang terus-menerus seringkali menghancurkan iman kita, menghilangkan harapan kita, memupuskan iman kita. Namun dengan perayaan Paskah, kita diundang bukan hanya merayakan secara liturgis, tetapi kita diundang juga untuk semakin menjadi manusia Paskah. Jadi kita bukan hanya merayakan Paskah, tetapi kita menjadi manusia Paskah. Kalau kita hanya merayakan Paskah pada hari Sabtu, pada hari Minggu dengan merayakan Ekaristi, selesailah sudah. Tetapi bukan itu. Dengan merayakan Paskah, kita diharapkan juga menjadi manusia Paskah. Manusia Paskah artinya adalah manusia yang menemukan kembali iman kita. Di tengah-tengah persoalan, penderitaan yang bertubi-tubi di dalam hidup kita, kita akan semakin memiliki iman yang bertumbuh. Untuk itu, saudaraku terkasih, perlu bagi kita mengalami pengalaman akan Yesus yang bangkit. Maria sudah memberikan teladan bagi kita, mencari, menemukan Yesus yang bangkit dan menumbuhkan iman kita. Saudara-saudari sahabat Vincentian yang sejati, mari kita mencoba di dalam kehidupan sehari-hari kita mencari dan menemukan Yesus, sehingga akhirnya kita boleh menjadi manusia Paskah. Apa artinya manusia Paskah? Manusia Paskah tidak lain
dengan pengalaman akan Kristus yang bangkit, iman kita akan terus bertumbuh, dan bertumbuh. Dan dengan bertumbuhnya iman, saudaraku terkasih, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, walaupun kita di dalam kesulitan, walaupun di dalam penderitaan. Karena dengan bersandar, percaya pada Tuhan, saudaraku terkasih, kita akan boleh menghadapi hidup ini dengan penuh sukacita, penuh pengharapan dan kebahagiaan. Saudaraku, di dalam bacaan Mazmur, di sana dikatakan, hari ini diungkapkan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Kalau bukan manusia Paskah yang penuh iman, kita tidak akan bisa sampai ke sana. Maka sebagai manusia Paskah, manusia yang beriman, mari kita imani, kita hidupi Tuhanlah pertolongan kita. Dialah perisai kita di dalam menghadapi segala pencobaan, di dalam menghadapi segala penderitaan. Dan juga saudara terkasih, di dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab 3 ayat 4 dikatakan di sana, Yesus adalah hidupku. Jika dikatakan Yesus adalah hidup kita, maka mari kita bersandar kepada Kristus sebagai manusia Paskah. Kita bukan manusia prapaskah yang seringkali kalah terhadap penderitaan, yang seringkali kalah terhadap persoalan-persoalan hidup, sehingga kita mengambil jalan singkat atau bersandar kepada Allah-Allah yang lain, atau kekayaan, atau kedudukan, dan lain sebagainya. Saudara, sebagai manusia Paskah, mari kita mencoba mengalami Kristus yang bangkit, agar kita semakin bertumbuh di dalam iman, dan kita percaya pada Tuhan Yesus sendiri sebagai Tuhan, sebagai penolong dan perisai kita. Sebagai pengikut Vincentian, saya ingin mengutip apa yang dikatakan Vincentius berkaitan dengan tema atau inti pewartaan renungan saya pada hari ini. Vincentius mengatakan, marilah menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Allah. Karena kalau kita menaruh kepercayaan kita pada manusia, atau bila kita bersandar pada suatu keuntungan manusiawi atau pada kekayaan, saat itulah Allah akan menarik diri dari kita. Saudaraku terkasih, sahabat Vincentian, mari kita mencoba semakin percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan semakin terlibat di dalam hidup kita. Dan seperti apa yang dikatakan Kolose tadi, kita ungkapkan dalam hidup kita sehari-hari, bahwa Kristuslah hidup kita. Inilah iman kita, karena pengalaman kita menemukan Kristus yang bangkit sebagai pengalaman manusia Paskah. Amin. Dan juga untuk membuatmu